Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada matkul Bahan Ajar akan menyampaikan materi yang berjudul konsep perwajahan bahan ajar. Sebelum itu, eh, tidak lupa kami kami panjatkan syukur kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kami kelompok 5 untuk menyampaikan materi ini. Dan juga sholawat beriring salam tak lupa kita kami panjatkan dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang waktu, eh, kami juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Andes Eldarni, MPD, yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Dan tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu adalah pengertian perwajahan. Pengertian perwajahan dan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut. Dan yang pertama adalah narasi atau teks yang terlalu padat dalam satu halaman membuat peserta lelah membacanya. Dua, bagian kosong atau white space. Dari satu halaman sangat diperlukan untuk mendorong peserta mencoret-coret bagian kosong tersebut dengan rangkuman atau catatan yang dibuat peserta sendiri. Sediakan bagian kosong secara konsisten dalam halaman-halaman bahan ajar. Ketiga, padukan grafik, poin, dan kalimat-kalimat pendek, tapi jangan terus-menerus sehingga menjadi membosankan. Yang keempat, gunakan sistem paragraf yang tidak rata pada pinggir kanan karena paragraf seperti itu lebih mudah dibaca. Yang kelima, gunakan grafik atau gambar hanya untuk tujuan tertentu. Jangan gunakan grafik atau gambar jika tidak bermakna. Yang keenam, gunakan sistem penomoran yang benar dan konsisten untuk seluruh bagian bahan ajar. Yang terakhir, gunakan dan variasikan jenis dan ukuran huruf untuk menarik perhatian, tetapi jangan terlalu banyak sehingga membingungkan. Tidak semua bahan alat bantu ajar tersebut harus ada dalam satu bahan ajar. Artinya Anda dapat memilih alat bantu belajar yang lebih tepat dan paling dibutuhkan untuk melengkapi bahan ajar. Samping itu ada bahan ajar Anda sendiri berbagai media, multimedia. Anda dapat mengenakan alat bantu belajar berupa sinopsis informasi dalam setiap media. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lizen. Pada Lizen, Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi dari moderator, yang mana materi yang akan saya sampaikan mengenai anatomi buku. Nah, sebelum menerbitkan sebuah buku, sebaiknya kita mengetahui anatomi buku, yaitu bagian-bagian yang menjadi kelengkapan buku. Berdasarkan buku karya Ian Wibowo yang berjudul Anatomi Buku 2007, anatomi buku itu terdiri dari yang pertama ada cover dan perwajahan buku. Sebuah buku terdapat beberapa cover, yaitu yang pertama ada cover depan. Cover depan sangat mempengaruhi daya tarik sebuah buku, sebab persepsi awal terhadap buku ada di sini. Yang kedua ada cover belakang. Biasanya berisi judul buku, sinopsis, biografi penulis, ISBN atau International Standard Book Number, beserta barcode-nya, dan alamat penerbit sekaligus logonya. Yang ketiga, ada buku. Buku yang memiliki ketebalan tertentu biasanya memiliki punggung buku, atau khusus untuk buku tebal. Punggung buku berisi nama pengarang, nama penerbit, dan logo penerbit. Yang keempat, ada endorsement, semacam dukungan atau pujian terhadap buku dari pembaca atau ahli, atau orang terkenal untuk menambah daya pikat buku yang ditulis di cover buku atau cover belakang. Yang kelima ada lidah cover. Lidah cover ini hanya ada di buku-buku tertentu saja. Biasanya berisi foto beserta riwayat hidup pengarang dan atau ringkasan buku yang dihadirkan untuk kepentingan estetika dan keeksklusifan buku. Yang B ada perwajahan buku. Yang pertama itu ada ukuran buku. Masalah ukuran buku sangat berhubungan dengan materi.
Yang kedua ada bidang cetak. Dalam setiap halaman isi buku, kita melihat bagian yang kosong di setiap pinggiran-pinggirannya, atau biasa disebut margin. Yang ketiga ada pemilihan huruf. Jenis huruf atau font, ukuran huruf atau size, dan jarak antara barisnya. Sangat penting dalam pembuatan buku. Yang keempat ada teknik penomoran halaman. Masalah halaman berkaitan dengan kemudahan pembaca dalam menandai materi. Yang kelima ada pemilihan warna. Beberapa buku terkadang membutuhkan pewarnaan pada bagian gambar-gambar tertentu yang memang dibutuhkan untuk penegasan atau sekadar keindahan. Yang keenam ada keindahan dan kesesuaian ilustrasi. Beberapa buku, terutama yang diperuntukkan untuk anak-anak, banyak membutuhkan ilustrasi yang berfungsi menggambarkan materi, sehingga membantu imajinasi pembaca memahami pesan di dalam buku. Yang ketujuh ada kualitas kertas dan penjilidan. Tidak semua buku dicetak dengan menggunakan kertas yang sama. Untuk buku anak-anak yang mengandung banyak ilustrasi dan berwarna, biasanya membutuhkan kertas yang lebih tebal. Hal ini mempengaruhi penjilitan di akhir proses penerbitan buku. Yang C ada preliminarias isi buku dan postliminary. Anatomi ini merupakan anatomi buku yang berkaitan dengan halaman preliminaris atau halaman pendahuluan, halaman isi buku, dan halaman postliminary atau penyudahan. Yang pertama ada halaman preliminaris atau halaman pendahuluan. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman ini berada di halaman awal setelah kita membuka cover buku, antara lain berisi judul, subjudul, nama penulis, nama penerjemah, nama penerbit, dan logo. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Halaman hak cipta berisi judul, identitas penerbit, penulis, termasuk tim yang terlibat dalam proses publikasi. Misalnya editor, penata letak, desainer sampul, ilustrator, dan lain-lain. Yang ketiga ada sambutan. Halaman ini berisi semacam sambutan yang disampaikan oleh lembaga atau pesorangan yang kompeten. Yang keempat ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi sedikit ulasan atas buku atau ulasan atas penulis, yang ditulis penerbit atau siapapun yang berkompeten dan berkaitan dengan isi buku. Yang kelima ada prakata. Prakata ditulis sendiri oleh penulis sebagai pemandu sebelum pembaca memasuki materi atau isi buku. Yang keenam ada daftar isi, memudahkan pembaca mencari halaman isi yang berkaitan dengan tema tertentu dari materi buku. Yang ketujuh ada beberapa hal yang termasuk dalam halaman preliminaris. Tetapi tergantung kebutuhan atau sesuai dengan materi buku itu sendiri, yaitu ada daftar tabel, daftar singkatan, dan akronim, halaman daftar lambang, halaman daftar ilustrasi, halaman pendahuluan. Selanjutnya ada halaman isi buku. Dalam halaman isi buku ini terdapat beberapa subjek. Yang pertama ada judul buku, biasanya jenis beserta ukuran font atau font size atau lebih besar. Yang kedua ada penomoran bab. Penomoran ini berbeda-beda pada beberapa buku. Yang ketiga ada alinea. Setiap paragraf baru akan ditandai sebagai adanya alinea. Yang keempat ada penomoran teks. Yang kelima ada perincian. Yang keenam ada kutipan. Yang ketujuh ada ilustrasi. Yang kedelapan ada tabel. Kesembilan ada judul lelar. Judul lelar ini biasanya ditempatkan di atas atau di bawah teks. Yang ke-10 ada inisial. Inisial adalah huruf pertama dalam di awal paragraf setelah judul bab yang dibuat sangat besar melebihi ukuran huruf yang lainnya. Selanjutnya ada catatan samping, selanjutnya juga ada catatan kaki. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Lizen Heldinda yang telah menyampaikan materi kedua. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Femi. Pada Femi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai halaman postliminary atau penutup.
Nah, di halaman postliminary ini ada 6. Yang pertama ada catatan penutup. Nah, catatan penutup ini semacam catatan kaki yang berada di akhir materi atau setelah bab terakhir. Yang kedua, ada daftar istilah. Nah, biasanya berisi istilah-istilah asing dan penjelasan yang dipakai dalam materi buku. Yang ketiga, lampiran. Nah, lampiran ini merupakan penjelasan-penjelasan atau data yang berfungsi sebagai pendukung atau penguatan materi buku. Nah, yang keempat ada indeks. Nah, indeks ini daftar kata atau istilah penting yang dilengkapi dengan nomor halaman indeks. Indeks ini disusun secara alfabetis dan terletak pada bagian halaman. Nah, selain itu, kita dapat mencari informasi dari istilah-istilah yang terdapat dalam indeks dengan membuka halaman yang tertera di belakang istilah. Namun, tidak semua buku menggunakan indeks, sebagaimana tidak semua buku memerlukan indeks. Yang kelima, ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi daftar buku-buku yang dijadikan referensi dalam menulis buku materi. Nah, yang terakhir ada biografi penulis. Nah, penjelasan tentang latar belakang penulis yang melahirkan buku. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai peranan desainer grafis dalam produksi perwajahan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan desainer dalam bekerja perwajahan sebagai barang cetakan sangat memerlukan kualitas dari barang cetakan tersebut. Perwajahan merupakan pintu masuk suatu naskah yang berisi pesan-pesan penulis yang akan disampaikan kepada pembaca dengan cara menyebarkan melalui barang cetak. Nah, peranan perwajahan merupakan gabungan antara komunikasi dan kreasi. Sifat dari hasil karya seorang pewajah adalah sedikit berbeda dengan sifat hasil karya seniman. Dapat dikatakan sifatnya adalah seni telaktan, bukan semata-mata seni yang murni. Sebagai contoh, pelukis, pemahat, dan sebagainya. Seorang pewajah tidak sebebas seperti rekan-rekan seniman di dalam menciptakan hasil karyanya. Untuk mulai bekerja, perlu memperhatikan mengenai keterbatasan yang ada. Yang pertama, ada keterbatasan sarana produksi. Antara lain, mesin cetak, mesin reproduksi film, mesin atau alat yang terdapat di dalam unit penyelesaian atau penjilitan. Keterbatasan yang dimiliki oleh setiap prasarana produksi ini tidak lepas dari seorang pewajah di dalam menyiapkan desain atau rencana wajah. Misalkan, untuk menentukan ukuran bersihnya buku, perlu melihat maksimum format mesin cetak untuk ekonomis dan efisiennya suatu pekerjaan, tanpa meninggalkan segi etis suatu ukuran barang cetak. Yang kedua, keterbatasan bahan. Nah, dalam menentukan ukuran barang cetak, disampingkan memperhatikan segi etisnya, juga ukuran kertas plano, kertas yang akan digunakan perlu menjadi pertimbangan. Demikian pula halnya dengan bahan yang lainnya, misalnya tinta cetak, bahan-bahan penjilitan, dan sebagainya. Banyak sedikitnya naskah tidak lepas dan mempertimbangkan seorang pewajah atau desainer di dalam menyiapkan suatu rencana buku. Yang ketiga, keterbatasan biaya. Di sini seorang pewajah atau desainer agak mengekang dirinya jangan sampai ide yang paling baik untuk penyajian buku sampai berhenti untuk tidak dapat dilanjutkan proses produksi disebabkan keterbatasan biaya. Sehingga peran seorang pewajah sangat penting untuk menciptakan ide penyajian sebaik mungkin. Disesuaikan dengan biaya yang tersedia atau diperkirakan. Dengan demikian, rencana yang disiapkan menjadi tidak sia-sia. Yang keempat, keterbatasan fungsi atau tujuan penggunaan. Nah, salah satu contoh kita ambil pada buku. Kita ketahui ya, bahwa fungsi buku adalah sebagai suatu sarana komunikasi. Dengan demikian, seorang pewajah akan berusaha membuat rencana penyajian sedemikian rupa agar nantinya buku akan lebih efektif lagi sebagai sarana komunikasi termasuk aspek estetika. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, perlu seorang pewajah melihat siapa calon pembaca buku ini nantinya. Anak-anak kah, orang dewasa kah, atau seterusnya. Tujuan penggunaan buku juga tidak lepas dan pikiran seorang pewajah dan di dalamnya menyiapkan rencana wajah buku.
Yang kelima, ada keterbatasan buku, ada keterbatasan waktu. Di sini jelas perbedaannya dengan rekan seniman yang menyiapkan suatu hasil seni. Misalnya, lukisan dan sebagainya, di mana ukuran waktu di sini tidak mutlak. Harus diperhatikan lain halnya dengan seorang pewajah, unsur waktu di sini penting. Keterbatasan waktu yang disediakan menjadi pedoman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekian materi yang Femi bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Femi Luciana yang telah menyampaikan materi terakhir. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kan itu murni datang kami. Sesungguhnya kebenaran itu hanya dari Allah. Dan kesimpulan dari materi kami adalah perwajahan dan pengemasan bahan ajar juga meliputi penyediaan alat bantu belajar dalam bahan ajar, sehingga bahan ajar dapat dipelajari peserta secara mandiri, sendiri atau dengan teman-teman dalam kelompok. Desain grafis atau graphic design dalam dunia grafik Indonesia lebih dikenal sebagai perwajahan. Perwajahan dari asal kata wajah, frontal, ialah sesuatu yang bernilai positif. Perwajahan merupakan kegiatan melalui perancangan dengan segala aspeknya untuk menghasilkan suatu barang cetakan yang diharapkan. Perwajahan menjadi salah satu bagian penting dalam membuat sebuah bahan ajar, yang mana dari perwajahan dari sebuah bahan ajar menggambarkan isi dari sebuah buku. Perwajahan yang baik dari sebuah bahan ajar harus mampu menarik perhatian pembaca, tepat menyampaikan pesan dari isi buku tersebut. Ya, sekian dari kami. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan jika di kelas. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.